Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang penyelesaian pemeriksaan. Di sini kami beranggotakan yang pertama Latifah Anggraini NIM 065, yang kedua Inka Nafa NIM 085, dan yang terakhir Irmanifatul Islamiyah NIM 096. Proses yang dilakukan menjelang akhir audit. Dalam menyelesaikan pekerjaan lapangan, auditor melakukan prosedur-prosedur audit tertentu guna memperoleh bukti tambahan. Prosedur tersebut yaitu, yang pertama melakukan review peristiwa-peristiwa kemudian. Auditor harus mengidentifikasi dan menilai peristiwa kemudian sampai dengan laporan yang biasanya sama dengan tanggal berakhirnya pekerjaan lapangan. Pengaruh terhadap laporan audit yaitu kegagalan untuk mencatat atau mengungkapkan peristiwa kemudian dalam laporan keuangan akan menyebabkan auditor tidak dapat memberi pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, membaca notulen-notulen rapat. Auditor harus memastikan bahwa semua notulen hasil rapat yang diselenggarakan selama periode diperiksa dan selama periode sejak tanggal neraca sampai dengan akhir pekerjaan lapangan telah disediakan klien untuk direview. Pembacaan notulen-notulen rapat biasanya dilakukan segera setelah auditor menerimanya, agar auditor mempunyai waktu yang cukup untuk mempelajari dan menilai signifikannya terhadap audit. Yang ketiga, mendapatkan bukti tentang tuntutan hukum, klaim, dan keputusan pengadilan. Berhubungan dengan tuntutan hukum, klaim, dan keputusan pengadilan berada dalam pengetahuan langsung manajemen. Maka, manajemen merupakan sumber informasi dalam hal ini. Oleh karena itu, auditor harus yang pertama, mengajukan pertanyaan dan mendiskusikan dengan manajemen tentang cara untuk mengidentifikasi tuntutan hukum, klaim, dan keputusan pengadilan. Yang kedua, mendapatkan deskripsi dan evaluasi dari manajemen tentang tuntutan hukum, klaim, dan keputusan pengadilan yang ada pada tanggal neraca. Yang ketiga, mendapatkan jaminan dari manajemen mengenai keberadaan klaim yang belum ada keputusannya. Hal ini adalah pengaruh terhadap laporan audit, yaitu audit bisa menerbitkan laporan standar dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian. 4. Mendapatkan surat pernyataan dari klien. Untuk memenuhi standar pekerjaan lapangan ketiga, auditor harus mendapatkan surat pernyataan dari manajemen. Manfaat surat pernyataan dari manajemen adalah 1. Mengkonfirmasi pernyataan lisan yang telah diberikan kepada auditor. 2. Mendokumentasikan ketetapan pernyataan tersebut secara berkelanjutan. 3. Mengurangi kemungkinan terjadinya salah pengertian tentang pernyataan manajemen. Isi surat pernyataan manajemen. 1. Laporan keuangan. 2. Kelengkapan informasi. 3. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. 4. Peristiwa kemudian. Pengaruh terhadap laporan audit. Apabila auditor mendapat surat pernyataan dari manajemen dan ia bisa mendapat pendukung atas pernyataan manajemen tersebut, maka auditor bisa menerbitkan pelaporan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Namun, sebaliknya jika tidak bisa mendapatkan surat pernyataan dari manajemen, pembatasan lingkup akan mengakibatkan auditor hanya bisa menerbitkan laporan dengan pendapat wajar dengan pengecualian atau menolak memberi pendapat. Terima kasih, demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.